Halo semuanya, Udah lagi nih. Diksha Channel. Oke, balik lagi di channel kita. Baru aja kita langsung nih, kayak soalnya kita bisa kejar waktu. Baru aja kita nonton Concrete Utopia. Ya, pertama kita nonton ini awalnya di antara dua pilihan, antara Gran Turismo sama film Concrete ini. Utopia, ya. Cuman alasan gua kenapa akhirnya kita memutuskan film ini adalah ada salah satu peran itu film smuggler. Itu kan tidak terduga Iya, tuh. tidak terduga. Jadi Iya. kayaknya Korea nih, terus gue lihat responnya bagus, terus Sama temanya juga ini kan survival gitu. ya kan. survival nih gue agak-agak tertarik sama yang kayak gitu kan. Terus dapat lagi Sama informasi dapat dari Gigi. fakta bahwa ini teh perwakilan Korea untuk film berbahasa asing terbaik tahun depan, tapi didaftarkan oleh Korea lah gitu untuk ke Oscar 2024 nanti gitu. Oh, salah satu yang didaftarkan berarti. Didaftarkan lah. Cuma mungkin perjuangan menjadi shortlist atau 5 besar mungkin masih panjang, cuma sedangkan ini yang didaftarkan sama negara Korea Selatan tuh ini. Oke. Nah itu jadi akhirnya pertimbangannya jatuh lebih berat ke film ini. Oke, nah langsung aja. Sebenarnya secara plot film ini tuh umumnya sebenarnya udah bisa dilihat dari sinopsisnya sebenarnya. Iya. Pokoknya intinya ini film disaster lah ya. Disaster mungkin post apokaliptik gitu lah. Ya cuman tidak terlalu post apokaliptik kayaknya ini, soalnya jarak waktunya tidak terlalu jauh. Makanya iya. lebih mungkin film-film bencana lah Iya. tentang gempa bumi yang menyerang Korea lah pokoknya gitu ya. Dan intinya ada satu apartemen yang masih tetap berdiri di antara semua apartemen yang udah rubuh latak lah kayak gitu kan. Dan muncullah konflik di situ bahwa orang kan pasti cari perlindungan ke tempat itu kan. Jadinya apalagi ceritanya kan situ, dan karena kejadian bencana itu jadinya suhu bumi itu jadi lebih dingin daripada biasanya gitu. Oh, itu tuh dinginnya karena itu ya? Iya, jadi kayak mungkin, nah ini mungkin kita bisa ditelaah, mungkin sih ini kayaknya gara-gara gempa bumi, gas bumi gitu juga. Jadi mungkin salah satu alasannya kenapa jadinya menurun si suhunya, hilang panasnya itu mungkin ya. Jadi makanya satu cara ya pasti harus berlindung di bawah atap gitu kan. Karena kalau kamu tempat terbuka udah pasti lah nggak bisa bertahan lama. Nah itu inti ceritanya kayak gitu. Ya, dan disitulah muncullah konflik antar manusia. Dan memang yang sudah seperti kita ketahui, ketika kondisi ekstrim, krisis, keluarlah naluri kebinatangan teh keluar. Apalagi makanya kan sesuai dengan perkataan pepatah lah mungkin, bahwa manusia adalah manusia serigala bagi manusia lain. Itu benar-benar kejadian di sini itu tergambarkan dengan sangat lugas ya gitu. Jadi nggak panjang lebar, pokoknya gitu aja lah. Konfliknya memang berkutat di situ. Nah, oke. Nah, nuansa filmnya memang yang ditampilkan di sini cukup gloomy lah, kelam lah ya. Cuman dari awal ke pertengahan sampai 3/4 gue rasa terbangun dengan cukup baik. Dan lucunya, nggak tahu sih gue tadi kalau menurut lu ya, lucunya menurut gue tadi di beberapa part, khususnya di awal sampai setengah tuh ada nuansa Parasite kalau gue ngeliat. Iya. Nggak tahu itu lu bisa jelasin lebih detail nggak? Cuman gue ngerasanya sih kayak ada vibe Parasite sama apa sih, pakai lagu-lagu klasik. Terus kayak ada sindiran yang gitu, satir-satir. Memang sih nggak bisa dipungkiri, memang Parasite karya Bong Joon-ho bikin standar gitu ya, bahwa sinema Korea tuh kayak gini. Makanya mungkin bukan apa-apa, film ini tuh bukan berarti mengimitasi plek-plekan, cuman dia ngambil thriller-thrillernya atau tegang-tegangnya tuh dibangun dengan cara seperti itu. Khususnya sih lebih kayak gini sih, karena ini kan situasinya manusia tuh kayak mencari selamat dirinya sendiri gitu. Jadi kayak bisa nggak sih gue tuh percaya sama orang yang bisa dibilang ditunjuk, dari sini ceritanya ditunjuk satu pemimpin dengan misteriusnya dia itu, tapi kok orang bisa menggantungkan harapannya, menggantungkan nasibnya kepada satu orang itu gitu. Jadi kayak di sini tuh mungkin manusia itu udah naluri bertahannya lebih tinggi, jadi kayak kalau ada yang ngalangin gue tuh ya gue hajar juga, mau dia tetangga gue, mau manusia lagi gitu. Pokoknya egoisme manusia tuh kelihatan di sini. Nah itu tuh lucunya itu tuh bukan berarti mau membandingkan dengan Parasite, cuman jadi kayak orang yang hidup di apartemen yang kokoh berdiri itu tuh merasa mereka lebih tinggi derajatnya daripada yang di luar gitu. Jadi kan gue bebas aja, gue datang mau ngerampas punya mereka, tuh balik lagi ke tempat nyaman gue juga boleh aja nih kayak gitu. Di sini tuh bermain di situnya, bahwa ternyata loh kamu kan udah tanda kutip ya di surganya kan, utopia gitu kan, tapi kok masih sih mau ngambil hak orang yang di bawah juga. Karena bagi mereka ya kita yang terberkati gitu ya. Di situ aku sering sebut kita orang-orang terpilih, kita orang terberkati. Jadi boleh-boleh aja sih sebenarnya, mungkin bagi mereka self proclaim ya kita boleh-boleh aja kalau memang harus bertahan hidup, menindas orang lebih rendah
lebih lemah juga nggak apa-apa. Padahal satu sisi orang lebih lemah tuh udah jatuh tertimpa tangga gitu kan, jadi kayak gitu. Oh, sama sebenarnya posisinya gitu. Mereka gitu kan. Dan lucu di sini tuh pihak atas sama pihak bawah tuh ngebikin rumor-rumor gitu kan. Oh, kalau di sana pasti kanibal. Terus kalau di sana orangnya hidupnya dengan mewah, dengan makan enak, padahal semua orang sama susah cari makan, susah cari air bersih di Ines. Kayak gitu mereka saling bikin rumor-rumor, akhirnya orang ditakut keluar, orang luar jadi takut juga ke daerah mereka karena katanya bakal langsung dihajar kalau jadi kayak gitu. Lucu di sini tuh mungkin sih bener juga kata Dega, masukin momen-momen dramatisnya itu dengan musik-musik klasik, jadi kita teringat dengan montase ala Parasat gitu kan. Dan ada unsur komedi satirnya yang mengkritik itu tadi tentang sifat manusia ternyata terekspos dari kejadian ini. Iya gitu. Jadi di sini lucunya gitu, dan ternyata ada sih twist-twistnya, teman-teman bisa nonton sendiri. Itu yang bikin jadinya seru gitu, tanda kutip. Awalnya lempeng, jadi ada puntiran dikit di ceritanya. Wah, walaupun sebenarnya Dega udah bisa nebak sih, cuman akhirnya tersajikan dengan begitu tuh lumayan revealingnya juga lumayan gitu kan. Jadi pas kita dapet, wah kena juga. Terus lucunya di sini sebenarnya 3 tokoh utamanya itu bagus itu kan. Kita kudos lah, nggak usah jauh-jauh, pasti Lee Byung Hun itu emang leadingnya. Lee Byung Hun memang gue sangat apresiasi. Gue wah ini tengahnya lagi kan, dia kayak dia bisa dibilang senternya kan kalau gue sih jujur udah ngefans sama dia dari, kan awalnya sebenarnya kita tahunya dari G.I. Joe dulu nggak sih, yang populer di Hollywood. Cuman buat gue yang performance dia mengesankan banget tuh di I Saw the Devil. Ngaco sih itu, ngaco. Nah di sini tuh vibes-nya itu kayak ditongolin lagi di sini, kayak psycho-nya. Nah, terus Park Sejun sama Park Bo Yoon gitu. Kebetulan Park Sejun saya nonton serial Korea. Jadi oke lah gitu kan, jadi keren. Jadi 3 orang itu, 2 laki-laki dan 1 wanita itu jadi poros ceritanya. Moral-moralnya itu di situ gitu. Beban moralnya itu di 3 karakter itu, dan kata saya bagus sih tektokannya dan konfliknya, walaupun gak secara langsung berkonfrontasi di satu adegan gitu, tapi kena bahwa kadang teh moral ambiguity itu kayak ditampilin di sini gitu. Kalau yang gue lakuin itu sih bagi beberapa orang mungkin salah, tapi ya gue harus lakuin karena ini di saat seperti ini, situasi seperti ini tuh ini cara paling benar, nah kayak gitu-gitu. Jadi di sini tuh ada betulin kayak gitu. Kita mikir bakal ekstrim dalam artian yang lebay, mungkin agak gila, tapi natural jadinya. Memang manusia tuh pasti seperti itu, tendensi kesananya pasti ada gitu. Nah di sini tuh pinternya mungkin menggambarkan ya, mungkin kalau di dunia nyata orang teh tegaan tuh yang mungkin bisa gitu kali kalau di kejadian seperti itu gitu. Jadi aku suka di film ini mungkin sih kenapa dijadikan perwakilan Korea untuk Oscar 2024, mungkin didaftarkan kayak mau menggambarkan kritik sosial juga kan. Kritik sosial. Jadi bahwa simbologi bencana ini, apartemen, terus orang yang selamat sama orang yang di luar itu ada sebuah simbol yang mau dibahas gitu di sini tuh. Dan bagusnya sih pas gitu kalau kata saya sih, jadi nggak terlalu lebay, nggak terlalu menggurui juga, nggak terlalu, walaupun ada sih beberapa adegan yang kayak kita lucu di sini tuh breaking the fourth wall gitu kan. Ada beberapa adegan yang kayak kita jadi ikutan terlibat sih, jadi kayak orang tuh ngeliat ke layar semua gitu kan. Iya. Kalau teman-teman pernah lihat kayak Deadpool gitu, kayak diajak ngomong gitu, walaupun sekilas gitu kayak itu dianggap jadi bagian kita tuh, dianggap penonton dianggap sebagai bagian yang selamat di sana gitu. Dan untuk beberapa momen kita seolah jadi terlibat engage gitu. Cuman ini koreksi gitu kalau misalkan ini, cuman kalau menurut gua di seperempat terakhir tuh agak-agak turun nggak sih? Gue nggak bilang drop banget sih, cuman agak-agak turun karena kayak ending apalagi ya agak-agak menurut gue kurang, bobotnya jadi berkurang gitu dibandingkan sudah yang dibangun dari awal ke 3/4 gitu. Kalau kataku juga sih sama, cuman mungkin ada alasannya, khususnya di adegan yang kita nggak kira-kira ternyata dijadikan ya, yang tiba-tiba ada tanda kutip casualty yang kita nggak anggap, kita nggak sangka-sangka bakal kejadian, ada korban di situ. Ternyata itu mungkin sih itu kayak dramanya juga nggak bisa hilang. Jadi kan kalau kita nonton, kita bandingin sama Parasite atau Smash, kayak In Your Face gitu, teh gitu kan, gitu ya udahlah, gimana lagi realita
masyarakat banget gitu. ya. Tapi di sini mungkin benar juga karena Park Sejong ya memang harus lah bobot dramanya dia harus muncul juga tetap gitu. tetap apa namanya dalam tanda kutip masanya Park Seo Joon tetap harus dimanja. Manja, Ngerti? ya, gitu. Nah itu kalau teman-teman kalau nggak ngerti tonton sendiri aja lah. Jadi bagus tinggal spoiler. Jadi di sini tuh akhirnya tetap aja Heartbreaking-nya tuh harus ada gitu. Walaupun sebenarnya penggambarnya bagus sih. Aku sukanya itu yang kayak apa? Kita tuh masih punya harapan kita menuju ke sebuah mana, tapi ternyata tidak semua orang menuju finish itu Iya. gitu kan. Jadi aku di situ ternyata semua orang juga tersaring untuk menuju si tujuan itu. Jadi ternyata utopianya tuh yang nggak harus secara konkret, secara beton gitu. Ternyata dengan lu turun ke masyarakat juga lu dapet utopia baru itu di sini. Intinya mah kalau boleh dirangkum secara ini tuh pinter sih judulnya dikasih nama kayak gitu tuh keren gitu. Jadi kayak ada dualitas judul gitu di situ teh, beton yang keras dengan utopia yang surga paradise gitu. Jadi kayak di sini tuh dibenturin gitu dua faktor itu gitu di sini. Itu sih kalau boleh dari impresi kita gitu. Ya kesimpulannya memang film ini cukup engage banget di kita ya, di kita. Walaupun ngepop sih sebenarnya. Jadinya ngepop ya, jadi ngepop kan. Iya. Kalau misalkan kalau kemarin yang kita bandingin Smuggler sebelumnya kan nggak terlalu ya. Ya kalau tapi oke lah. Oke lah. Cuman si kalau Parasite kita nggak usah bahas lah. Itu mah udah art house. Iya. Udah ya agak terlalu naif sih kalau gua membandingkan dengan Parasite. Cuman kan mau nggak mau ya. Iya, mau nggak mau. Kayak apalagi udah ke bawah vibe sedikit ternyata aduh kayak dikit lagi gitu. Sayang gitu. Cuman gue sih jujur cukup menikmati walaupun di terakhir agak-agak gitulah gitu. Seperempat terakhir lah. Teknisnya sih ya seperti tadi Deko udah bilang pintar juga ngemainin warnanya. Warna dan gambarnya juga oke sih ya. Apalagi di terakhir juga kan tadi oke yang apartemen itu keren sih. Jadi kayak ya bener juga sih, mungkin bisa aja kejadian kayak gitu. Iya. Oh dan satu lagi itu tuh kayak mungkin banget kejadian gitu. Jadi kayak takut gitu gue jadi agak-agak ngerinya dapet gitu kayak mau kejadian gitu. Iya. Ini secara overall nilai nih? Kalau saya sih jujur sih di bawah dikit sih Smuggler lah, karena kita udah bikin video yang ini Smuggler ya dikira-kira di 76 77 lah kalau saya lihat. Oke 75 75 segitulah. Teman-teman bisa ngukur sendiri. Nggak tahu nih bakal lama. Kayaknya bakal lama ya. Bakal lama sebenarnya. Di sini lagi agak slow kan setelah summer blockbuster yang kencang kayak kemarin. Kayaknya ini makanya disisipin di sini gitu, walaupun bersaing dengan blockbuster seperti Gran Turismo juga layak ditonton lah. Iya, bisa jadi bahan pertimbangan. Dan itu tadi fansnya Park Seo Joon ya. Gue selalu tadi kita lihat pas beli tiket tuh kayak cewek-cewek Park Seo Joon kayak nonton terus pas jadi di film tuh pada tersayat-sayat gitu. Walaupun karakternya di sini cenderung apa ya cupu lah gitu kayak gitu. Paling gitu ya. Iya, teman-teman kalau misalkan udah ada yang nonton bisa kok ikut komentar juga. Siapa tahu ini ada inspirasi dari film Korea lain, kita kan nggak tahu ya, mungkin bisa share juga. Oke, thank you udah nonton videonya, jangan lupa subscribe, Share ke teman-temannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.